Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe juga ini channel, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kabupaten Morowali adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Bungku Tengah. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 5.472 km persegi dan berpenduduk sebanyak 170.415 jiwa per tanggal 30 Juni 2022 berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, dan sebanyak 176.244 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023 yang lalu. Kabupaten Morowali merupakan kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran wilayah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Morowali merupakan salah satu dari 12 kabupaten dan satu kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Morowali adalah salah satu daerah penghasil nikel di Indonesia dan memiliki kawasan industri berbasis nikel dan baja, dan juga beroperasi di wilayah Sulawesi Tengah. Jadi, sampai di sini sudah jelas kalau Morowali bisa jadi daerah terkaya di Indonesia berkat sumber daya alamnya yang melimpah. Morowali bisa dibilang adalah salah satu penghasil nikel terbesar di Indonesia. Bukan salah satu sih, mungkin inilah yang terbesar di Indonesia. Kekayaan Morowali terlihat dari PDRB per kapita yang merupakan yang tertinggi di Indonesia, mengalahkan Jakarta Pusat, yaitu sebesar 927,23 juta. Sementara itu, Jakarta Pusat menjadi yang kedua, yaitu sebesar 819,38 juta. Namun kita ketahui bersama, kekayaan alam Morowali memang melimpah. Namun, jika terus dikuras, pasti dampak negatif yang dihasilkan tidak sedikit. Tutupan hutan yang dulu hijau dan rapat, sekarang mengalami pembukaan yang masif. Sejauh mata memandang, terlihat memerah sebagai penanda galian nikel. Debu pekat nan tajam akan bertiup seperti bekas ledakan bom atom saat rombongan truk pengangkut ore melintasi jalanan di atas pegunungan yang terjal menuju pelabuhan. Pemandangan-pemandangan semacam itu bukan sesuatu yang perlu dirahasiakan lagi. Sepanjang pesisir pantai, terutama dari desa Kolono hingga dusun Patupia Bahodopi, sisa-sisa tanah mineral banyak terlihat menempel di jalan aspal yang dibangun sekitar 3 tahun terakhir. Kawasan perairan dari Teluk Tomori yang merupakan bekas ibu kota sementara Kabupaten Morowali tak lepas dari pesta pora nikel. Laut penghasil ikan itu ditimbun dengan tanah merah dari pegunungan sekitar sebagai material untuk membangun port atau pelabuhan. Pelabuhan tidak hanya satu, kurang lebih ada 28 pelabuhan sejenis, atau bahkan lebih, yang cocok disebut reklamasi pantai yang berjejer di antara gugusan pulau-pulau kecil yang berakhir di garis hutan mangrove cagar alam Morowali. Dalam skema Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI, Koridor Ekonomi Sulawesi diharapkan menjadi lumbung tambang. Target itu tidaklah muluk-muluk, mengingat selama ini komoditas tambang nikel Indonesia 50% dipasok dari Sulawesi, dan Morowali tentu menjadi sasaran yang empuk untuk dikeruk. Nikel memanglah komoditi yang sangat penting di dunia. Banyak negara di seluruh dunia seperti berebut untuk mendapatkan nikel dari Indonesia. Ini menguntungkan, apalagi program hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah akan mengambil industri pertambangan sebagai salah satu titik fokus utamanya. Namun lagi dan lagi, kita berada di posisi yang membingungkan. Apakah ini untung atau rugi? Apakah kita patut berbangga dengan hal ini atau justru sebaliknya? Keberadaan tambang nikel di Morowali, seperti halnya kegiatan pertambangan lainnya, memiliki dampak ganda, baik yang bersifat positif maupun yang negatif. Penting bagi kita untuk mempertimbangkan keduanya sebelum mengambil kesimpulan.
Berikut adalah beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melihat sisi positif dari keberadaan tambang nikel di Morowali. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Sektor pertambangan termasuk nikel merupakan salah satu penyumbang signifikan terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB dan pendapatan daerah Morowali. Investasi dalam pertambangan nikel menciptakan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat setempat. Aktivitas pertambangan juga mendorong pertumbuhan sektor-sektor terkait seperti transportasi, konstruksi, dan jasa-jasa lainnya. Infrastruktur dan pembangunan. Perusahaan tambang seringkali membangun atau memperbaiki infrastruktur di sekitar wilayah operasional mereka, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kehadiran tambang dapat memicu pembangunan daerah, termasuk peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas publik, dan tentu saja akan meningkatkan pendapatan negara. Keberadaan tambang nikel di Morowali mendukung pengembangan industri hilir, seperti pengolahan nikel menjadi produk-produk bernilai tambah yang lebih tinggi, dan hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Namun, dampak positif pertambangan nikel harus diimbangi dengan pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kerusakan lingkungan dan masalah sosial yang timbul harus diminimalkan melalui penerapan praktik pertambangan yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Masyarakat setempat juga harus dilibatkan dan mendapatkan manfaat yang adil dari kegiatan pertambangan ini. Dan dengan mempertimbangkan potensi manfaat ekonomi dan pembangunan yang dihasilkan, serta dengan pengelolaan yang bertanggung jawab, pertambangan nikel di Morowali dapat memberikan kontribusi positif bagi daerah dan negara. Kuburan-kuburan ini berada di ceruk-ceruk tebing yang mengapit danau dan sungai. Di dalamnya ditemukanlah berbagai artefak berupa peti-peti kuno yang bermotif hewan, tulang belulang, serta benda-benda prasejarah lainnya yang tentu saja punya nilai historis dan budaya di dalamnya. Kalau kita mau telusuri lebih lanjut, budaya menyimpan kerangka di dalam gua seperti ini bukanlah hal yang baru di wilayah Sulawesi. Pasalnya, orang-orang di Toraja dan Nias pun juga punya tradisi seperti ini. Sejauh ini ada 19 situs yang ditemukan kalau di sekitar danau. Paling banyak ditemukan di daerah aliran sungai. Demikian ucap peneliti yang menemukan kuburan tersebut. Budaya penguburan gua di sekitaran Danau Poso memang diyakini telah ada sejak zaman prasejarah. Dan perlahan-lahan budaya ini mulai ditinggalkan sejak masuknya agama Kristen di wilayah Poso antara abad ke-19 hingga abad ke-20 yang lalu. Di zaman dulu, suku Pamona memang memiliki adat mengubur jenazah ke dalam gua. Sama halnya dengan orang-orang di Toraja. Tak heran apabila beberapa gua dari peninggalan suku Pamona ini kerap kali dijumpai banyak tulang belulang dan kerangka manusia di dalamnya. Salah satu gua yang paling populer adalah Gua Latea. Gua Latea ini telah berusia 30 juta tahun lamanya. Gua inilah yang menjadi saksi bisu masa lalu suku Pamona. Dulunya, nenek moyang suku Pamona hidup di bukit-bukit. Nampaknya, salah satu budaya mereka adalah meletakkan rekannya yang telah wafat ke dalam Gua Latea ini. Gua Latea sendiri terbagi ke dalam dua. Bagian pertama letaknya di sebelah bawah, dan terdapat 4 peti jenazah dan 36 buah tengkorak manusia. Bagian kedua gua berada di sebelah atas, dan terdapat 17 pasang peti jenazah dengan 47 buah tengkorak, serta ada 5 buah gelang tangan juga yang ditemukan. Gua-gua inilah yang tentunya menjadi sumber sejarah para arkeolog di Sulawesi. Ada banyak cerita yang bisa diungkap
dengan meneliti di gua-gua ini. Salah satunya adalah fakta bahwa suku Pamona memang punya hubungan kekerabatan yang erat dengan suku Toraja yang ada di Sulawesi Selatan. Bahkan, hubungan kedua suku ini terbilang sangat erat. Tak heran apabila keduanya pun punya tradisi yang hampir sama. Memasuki abad ke-19, tradisi ini memang mulai ditinggalkan oleh orang-orang Pamona. Salah satu alasannya adalah dengan masuknya agama Kristen ke wilayah Poso. Hal ini menjadikan sebagian besar orang Pamona memeluk agama Kristen, dan tentu saja mereka diharuskan untuk taat dengan ajaran agama mereka. Alhasil, budaya semacam ini pun mulai ditinggalkan, dan kini hanya menjadi bukti sejarah saja. Dan sebenarnya, tidak ada yang salah dengan meninggalkan budaya ini. Mempertimbangkan aspek moral dan adab yang dianut saat ini, maka jelas budaya penguburan semacam ini sudah tidak relevan lagi. Meski begitu, daerah-daerah di Toraja berhasil mengakulturasikan budaya ini dengan agama mereka, dan justru menjadi keunikan tersendiri bagi mereka, mendatangkan banyak wisatawan dan menguntungkan daerahnya sebagai daerah pariwisata. Dan ini juga sah-sah saja. Kali ini, kita akan melangkah sedikit dari Provinsi Sulawesi Selatan. Mari kita menuju ke Sulawesi Tengah. Kabarnya, salah satu daerah di Sulawesi Tengah ini disebut-sebut sebagai daerah paling angker yang ada di Indonesia, bahkan mungkin di Asia Tenggara. Adalah sebuah kota yang bernama Wentira. Kota ini bukanlah kota manusia. Bahkan, manusia biasa pun mungkin tidak akan mampu melihat kota ini tanpa kemampuan spiritual yang cukup tinggi. Kota ini ditandai dengan sebuah tugu berwarna kuning yang bertuliskan Ngapa Wentira. Konon, disitulah pintu masuk dari kota Wentira ini, yang merupakan kota paling angker di Indonesia. Masyarakat Sulawesi Tengah sendiri percaya bahwa Wentira ini merupakan sebuah kota gaib, yang di dalamnya terdapat sebuah kerajaan jin yang sangat besar dan megah. Kota gaib Wentira ini sendiri terletak di jalur Trans Sulawesi di antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Apabila kita datang ke tempat ini, maka kita akan melihat sebuah tugu berwarna kuning. Inilah tugu yang diyakini sebagai gerbang pintu masuk menuju kota Wentira. Apabila kita hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki kemampuan ala-ala paranormal, maka kita hanya akan melihat hutan belantara di sana. Namun, hal berbeda akan nampak di mata orang-orang yang punya kemampuan supranatural, yang menyatakan bahwa kota ini merupakan tempat dari kerajaan jin terbesar di Asia Tenggara. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, kabarnya sekalipun Wentira ini merupakan kerajaan jin, namun penduduk yang menghuni kota itu memiliki wujud seperti manusia biasa pada umumnya. Mereka mengenakan pakaian yang berwarna kuning dan tidak memiliki philtrum atau garis di atas bibir. Di dalam kota ini, kabarnya ada banyak gedung yang bertingkat dan dihiasi dengan warna kuning keemasan. Para jin yang hidup di kota ini selalu hidup dengan kemewahan dikarenakan di sana terdapat harta karun yang tidak ada habisnya. Bahkan kabarnya, tangga untuk menuju kota ini pun terbuat dari emas murni. Gus Soleh Pati sendiri pernah berkata bahwa di kota Wentira ini semuanya didominasi oleh warna kuning keemasan dan dialiri air yang mengalir hingga ke arah pantai selatan. Kota gaib ini kabarnya dipimpin oleh seorang raja yang mempunyai 7 jenderal panglima perang dan memiliki jumlah tentara yang sangat banyak, bahkan lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia itu sendiri. Kota Wentira ini juga disebut-sebut sebagai kota yang jauh lebih modern dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia.
Sebuah cerita menarik juga kerap kali diceritakan mengenai kota Wentira ini. Jadi, kabarnya pada masa penjajahan dulu, ada seorang pilot dari Belanda yang ketika sedang terbang dengan pesawatnya, dia tidak sengaja melintas di atas kota Wentira. Di situ, si pilot ini merasa sangat takjub dengan apa yang dia lihat. Sebuah kota megah yang berwarna kuning keemasan berada di tengah-tengah hutan belantara. Dan hingga saat ini, berbagai macam cerita-cerita gaib tentang kota Wentira ini masih sering diceritakan dari mulut ke mulut. Ada yang percaya dan ada pula yang tidak. Salah satu warga Palu yang kabarnya pernah berkunjung ke kota ini bernama Jemi Langelo mengutarakan bahwa ada 9 penjaga dari bangsa jin yang tak akan segan-segan untuk menyerang siapapun yang hendak mengganggu ketentraman di wilayah kota Wentira ini. Selengkapnya, Jemi Langelo berkata bahwa saya pernah naik sampai di atas. Ada tempat sesajen begitu. Memang sampai di atas itu, aura mistisnya sangat terasa sekali. Kita tidak boleh ngomong sembarangan kalau masuk di lokasi Wentira ini. Karena ada beberapa kejadian memang orang tidak bisa pulang dari tempat ini. Di Wentira itu ada 10 atau 9 panglima. Mereka punya bala tentara. Demikian tandasnya. Warna kuning kabarnya menjadi warna yang sangat disukai oleh penduduk di kota Wentira ini. Olehnya itu, masyarakat setempat melarang keras bagi siapapun yang hendak ke sana dengan menggunakan baju berwarna kuning. Well, teman-teman, itulah tadi beberapa informasi yang berhasil saya dapatkan tentang kota Wentira ini. Sebuah kota gaib yang dikenal juga sebagai tempat bagi kerajaan jin terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Jadi, di ketiga lembah ini, memang terdapat banyak sekali patung dengan bentuk yang beragam. Ada yang berbentuk seperti wajah seseorang, ada yang berbentuk seperti guci raksasa, dan masih banyak lagi. Tentunya, telah banyak ilmuwan yang mendatangi dan meneliti di tempat tersebut. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa patung-patung purba tersebut diperkirakan dibangun oleh ras Austronesia sekitar 2500 hingga 5000 tahun sebelum Masehi. Berdasarkan analisa yang dilakukan, mengungkapkan kalau setiap dari patung-patung tersebut mempunyai ciri khasnya masing-masing, baik itu bentuknya, ukurannya, simbol wajah, dan juga jenis kelaminnya. Uniknya, meskipun patung-patung itu diperlihatkan berbentuk seperti manusia, namun semua patung-patung itu tidak ada yang mempunyai kaki. Kebanyakan hanya dipahat setengah badan saja. Di antara sekian banyak patung-patung yang ada, satu yang paling mencolok adalah patung yang bernama Palindo. Patung Palindo ini nampaknya adalah patung terakhir yang dibuat oleh manusia pada masa itu, sebelum akhirnya mereka menghilang tanpa jejak. Hingga kini, para ilmuwan masih berusaha untuk mencari tahu bagaimana cara manusia purba ini membuat patung-patung tersebut. Alat-alat apa saja yang mereka gunakan. Sayangnya, tidak ditemukan peninggalan berupa alat-alat yang digunakan mereka untuk membuat patung-patung tersebut. Ditambah lagi, jejak peninggalan manusia purba yang membangun patung-patung tersebut juga nampak masih sangat minim ditemukan. Oh iya, selain patung berbentuk manusia, mereka juga membuat kayak semacam wadah besar untuk menyimpan air. Kalau yang itu kemungkinan adalah semacam sumurnya mereka mungkin. Kalau kita perhatikan, memang nampak telah rusak karena telah termakan usia. Sumur batu ini dalam bahasa lokalnya disebut dengan nama Kalamba atau Dolmen. Ada juga patung-patung hewan yang berwujud seperti kerbau, monyet, dan burung hantu. Dengan sederet penemuan ini, tak ayal, semakin membuat kita bertanya-tanya, untuk apa mereka membangun patung tersebut? Dan mengapa mereka meninggalkan patung tersebut begitu saja? Banyak ilmuwan sejak abad ke-19 melakukan penelitian pada patung-patung misterius ini. Salah satunya pada tahun 1976. Penelitian yang dilakukan oleh para arkeolog Indonesia ini dipimpin oleh Bapak Haris Sukendar yang berasal dari Arkenas, Arkeologi Nasional. Mereka melakukan penelitian pada patung berbentuk seperti wadah penyimpanan tersebut, yang disebut juga dengan nama Kalamba. Dalam penelitian itu mereka menemukan sisa-sisa bekas tulang, serta bekas kubur yang menjadi bukti adanya prosesi penguburan pada Kalamba tersebut. Dan nampaknya yang dikubur di situ tidak hanya satu orang, tetapi jumlahnya lumayan banyak.
Kalamba sendiri kalau diartikan artinya adalah perahu. Jadi kalau mau dihubungkan, mungkin Kalamba ini adalah wadah arwah atau perahu arwah yang akan mengantarkan si jenazah menuju ke alam kehidupan selanjutnya. Jadi mungkin Kalamba ini adalah alat untuk melaksanakan ritual pemakaman, semacam kuburan begitu. Kalau dari cerita warga setempat, patung-patung itu sebenarnya mempunyai nama. Nama-namanya seperti Palindo, Torompana, Taraeroe, dan Loga. Kata Palindo sendiri artinya sang penghibur, di mana menurut kepercayaan kuno setempat, katanya patung-patung ini adalah sang penghibur yang merupakan titisan dari leluhur desa Sepe yang berasal dari suku Tosa Loge. Selain itu, kalau merujuk ke cerita warga setempat, mereka mengatakan kalau patung-patung itu dulunya berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap arwah. Hal ini sebenarnya bukan hal yang sulit untuk dipercayai, karena zaman itu masyarakat masih kental dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Hal-hal semacam menyembah bebatuan bukanlah sesuatu yang baru bagi sejarah kebudayaan kita. Nah, berbicara mengenai budaya, maka tentu erat kaitannya dengan mitos-mitos. Mari kita bahas juga mitos-mitos yang tersebar dari patung-patung ini. Penduduk setempat punya cerita yang tersendiri tentang patung-patung tersebut. Salah satunya ada pada patung bernama Tokalea ini. Katanya, Tokalea ini dulunya adalah seorang manusia yang bejat. Tingkahnya selalu melakukan pelecehan, sehingga dia dikutuk menjadi batu. Patung lain bernama Tadulako. Menurut cerita, dulunya Tadulako ini adalah seorang penjaga desa. Namun ternyata dia berbuat curang dan malah pergi mencuri beras. Dia pun ketahuan dan tertangkap, lalu dia dikutuk menjadi batu. Selain itu, ada juga yang percaya kalau situs bersejarah ini dulunya adalah tempat pengorbanan. Batu-batu itu dianggap sebagai pengusir dari roh-roh jahat yang memiliki kekuatan spiritual. Terlepas dari segala macam mitos-mitos yang tersebar tentang batu ini, bisa dipastikan kalau bebatuan ini menjadi simbol dari masuknya manusia pertama ke wilayah Sulawesi Tengah, sekaligus menjadi penanda awal dari peradaban manusia di Sulawesi Tengah. Seorang arkeolog bernama Tanwir Lamaming mengatakan bahwa setiap batu yang ada di situs-situs ini memiliki keunikan, yang mana semuanya adalah satu kesatuan yang saling terhubung dan mengarah ke suatu bentuk kepercayaan. Hal ini terbukti karena memang dalam salah satu situs nampak seperti bekas tempat pemujaan. Ada juga yang nampak seperti tempat bekas mandi dan sebagainya. Bebatuan yang ditemukan di situs ini juga menjadi penanda bahwa dulunya ada peradaban besar di wilayah sekitar sini. Karena membuat batu-batu semacam ini membutuhkan waktu yang lama. Dengan peralatan yang ada di zaman itu, tentu saja tidak semua manusia purba bisa membuat bebatuan seperti ini.